Bab 633 Ayah, pinjamkan aku pedangnya. Pembunuhan Sander yang tiba-tiba membuat semua orang di tempat itu tercengang. Sebab, tidak ada yang mengira Sander akan berani membunuh seseorang. Orang yang dia bunuh bahkan adalah wanita misterius pemilik toko hitam. Ketiga makhluk dewa itu menatap Sander dengan ekspresi muram, tetapi senyuman muncul di wajah mereka dalam sekejap. Sander membunuh orang di sini hanya akan membawa keuntungan bagi mereka, bukan kerugian. Keringat dingin menetes di dahi Gasper. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Sander ini benar-benar berani mengambil tindakan. Dia akan membunuh tanpa ampun sama sekali. Terlalu kejam. Sander diam-diam menyimpan cincin penyimpanan bos wanita itu. Memang ada garis leluhur di dalam cincin penyimpanan itu, tetapi tidak sebesar yang ditinggalkan Wan. Selain itu, ada banyak harta ilahi yang sangat berharga. Bos wanita ini sangat kaya. Sander tidak gegabah. Namun, karena dia tahu bahwa wanita ini pasti telah menerima manfaat dari ketiga makhluk dewa tersebut, dia datang untuk mengincarnya. Saat ini, jika dia menanggapi pihak lain, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia dengan tegas memilih untuk mengambil tindakan. Ketika konflik tidak dapat dihindari, dia dengan tegas memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Di kepala bos wanita, matanya masih terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya akan berani membunuhnya. Perlu dikatakan bahwa dia merasa kematiannya tidak adil. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan bos wanita itu, Sander mengangkat kepalanya dan menatap Mo dan tiga orang tidak jauh di depannya. Tepat ketika dia hendak membunuh mereka bertiga, 4 orang tiba-tiba berjalan di jalan tidak jauh dari situ. Mereka mengenakan seragam resmi, memegang pisau di tangan kiri dan rantai di tangan kanan, serta berjalan perlahan ke arahnya. Melihat keempat orang ini, ekspresi Gasper di samping Sander tiba-tiba menjadi serius. Mereka adalah prajurit Tao, yang bertanggung jawab atas keamanan pasar Tao. Ternyata prajurit Tao. Sander melihat keempat orang itu. Keempatnya berada di ranah leluhur. Ketiga makhluk dewa itu memandang Sander dengan ekspresi meremehkan di wajah mereka. Mengambil tindakan di sini pasti akan mendatangkan kematian. Bahkan, mereka tidak akan melanggar peraturan di tempat ini. Akibat alasan inilah, mereka membayar banyak uang untuk meminta bantuan bos toko hitam itu. Namun, mereka tidak menyangka Sander akan membunuhnya secara langsung. Tentu saja itu bukanlah hal yang buruk. Keempat prajurit Tao itu berjalan perlahan ke arah Sander dan yang lainnya. Lalu, prajurit Tao yang memimpin itu menatap ke arah Sander. Apa kamu sendiri yang akan mengikuti kami atau kami akan memborgolmu? Sander mengangguk, aku ikut dengan kalian. Kemudian, prajurit Tao mengangguk, berbalik, dan pergi. Sander menoleh untuk melihat ke arah Maya yang sedikit mengangguk, lalu kembali ke pagoda kecil. Sander memandang Gasper lagi dan berkata sambil tersenyum, Kak Gasper, sampai ketemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti keempat orang itu dan berjalan menuju kejauhan. Melihat Sander dan yang lainnya pergi, Gasper menghela napas dengan suara rendah. Begitu dia memasuki penjara Tao, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Sander memiliki temperamen yang buruk. Namun, ketika teringat bahwa pihak lain adalah kultivator pedang, dia merasa lega. Berapa banyak kultivator pedang di dunia ini yang memiliki temperamen yang baik? Mo tiba-tiba berkata, ayo, pergi. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga mengikuti. Sander dibawa oleh 4 prajurit Tao ke aula gelap. Salah satu prajurit Tao memandang Sander dan berkata, masuk dan tunggu persidangan. Sander mengeluarkan 10 sumber leluhur dan meletakkannya di tangan prajurit Tao yang berbicara, lalu berkata, Kak, apa itu persidangan? Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Kemudian, prajurit Tao itu melihat sekilas sumber leluhur di tangannya dan menyimpannya dengan diam-diam. Siapapun yang melanggar hukum di pasar Tao akan diadili oleh Hakim Agung. Sander bertanya, bagaimana biasanya tindakan sepertiku akan dihukum? Lalu, prajurit Tao itu meliriknya dan berkata, tubuhnya dihancurkan dan jiwa di penjara. Sander terdiam. Kini, prajurit Tao tiba-tiba bertanya, apa kamu tahu siapa yang kamu bunuh? Sander menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Lalu, prajurit Tao menggelengkan kepalanya sedikit.
Orang yang kamu bunuh berasal dari keluarga Qi. Apakah kamu tahu keluarga Qi? Sander menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, prajurit Tao sedikit bingung. Kenapa kamu berani membunuh orang padahal kamu tidak tahu apa-apa? Sander tersenyum dan berkata, bunuh dulu baru dipusingkan. Si prajurit Tao tersenyum dan berkata, kamu benar-benar bernyali, tapi aku harus memberitahu kamu bahwa kamu telah memprovokasi kekuatan yang seharusnya tidak kamu provokasi. Keluarga Qi berada di peringkat 5 besar di seluruh dunia. Kalau kamu membunuh orang-orang mereka, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Pada titik ini, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak perlu disidang. Sander memandang prajurit Tao, lalu prajurit Tao berkata, aku baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari keluarga Qi sudah dalam perjalanan. Ketika mereka tiba, kami akan menyerahkanmu ke keluarga Qi dan membiarkan mereka menanganinya. Sander sedikit penasaran, keluarga mana saja yang termasuk kekuatan hebat? Apakah ada keluarga yang? Si prajurit Tao sedikit mengernyit. Keluarga yang? Sander mengangguk. Setelah prajurit Tao berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada keluarga yang. Sander terdiam. Kakek dan ayahnya terlalu rendah hati. Lalu, prajurit Tao menunjuk ke aula gelap di depannya. Masuk. Sander mengangguk sedikit, lalu berjalan ke aula utama. Aula itu bahkan lebih gelap. Selain dia, ada dua orang lain yang terkunci di dalam. Ada seorang pria tua dan seorang wanita. Pria tua itu meringkuk di sudut, memegangi lutut dengan tangan, menatapnya. Adapun wanita itu, dia sedang duduk bersila di tengah aula, mengenakan gaun putih. Matanya sedikit tertutup, seolah dia tidak merasakan Sander masuk. Sander melihat sekeliling. Dinding di sekelilingnya ditutupi dengan segala macam jimat aneh. Ada kekuatan aneh di jimat aneh ini. Sander mencoba mengedarkan energi Suan. Namun, begitu dia mengedarkan energi Suan, tanda aneh di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Bam! Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar dari segala arah, kemudian menyerang Sander. Seluruh tubuh Sander tersengat listrik. Di kejauhan, pria tua yang meringkuk di sudut sambil mencibir. Cari mati. Setelah beberapa saat, Sander berdiri. Seluruh tubuhnya sedikit berdarah, tetapi dia segera pulih perlahan. Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata pria tua itu. Sander melirik wanita berpakaian putih dan pria tua itu, lalu berjalan ke samping dan duduk. Matanya perlahan tertutup. Tempat ini agak istimewa, bahkan lebih istimewa daripada lubang langit Wan. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk membuka segel di sini. Sebab, tidak hanya segel Wan, tetapi juga kekuatan penyegelan dari banyak ahli top lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membuka segel secara paksa di sini. Kecuali jika Sander meminjam pedang dari ayah atau bibinya. Kedua pedang itu bisa menghancurkan semua segel. Tentu saja, pedang kakeknya juga bisa digunakan. Dia sudah merencanakan bahwa ketika terpaksa, dia akan meminjam pedang dan membunuh ketiga makhluk dewa itu. Saat ini, pria tua yang meringkuk di sudut tiba-tiba bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Kamu melirik pria tua itu, lalu berkata, bunuh. Pria tua itu mengerutkan kening. Apakah kamu membunuh orang di pasar Tao? Sander mengangguk. Pria tua itu mengacungkan jempolnya. Kamu benar-benar bernyali. Kalaupun tidak mati, kamu pasti harus dipenjara. Sander bertanya, apa yang kamu lakukan? Pria tua itu berkata dengan lembut, mencuri. Sander bertanya, berapa lama hukumannya? Pria tua itu berkata dengan tenang, aku telah dipenjara selama lebih dari 300 tahun. Sander tanpa sadar bertanya, kenapa kamu tidak melarikan diri? Pria tua itu menatap Sander dan menjawab dengan sedikit tidak puas, kalau bisa melarikan diri, bukankah aku akan melarikan diri? Sander tersenyum dan berkata, benar juga. Pria tua itu sedikit penasaran. Siapa yang kamu bunuh? Sander menjawab, bos toko hitam. Apa? Pria tua itu terkejut. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tidak percaya, kamu membunuh wanita pemilik toko hitam itu. Di tengah aula, wanita berpakaian putih juga membuka matanya dan melirik Sander. Sander mengangguk, ya. Cek, cek. Pria tua itu mengacungkan jempolnya dan berkata, kamu sangat bernyali.
bisa-bisanya membunuh wanita itu? Sander sedikit penasaran. Apa kamu juga mengenalnya? Pria tua itu tersenyum dan berkata, siapa yang datang ke pasar tahu tidak mengenal wanita berhati hitam itu. Dia telah menipu banyak orang, tapi karena keluarga Ki di belakangnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tak disangka, dia meninggal di tanganmu. Ternyata selama ini karma buruknya saja yang belum tiba. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap Sander. Apa kamu tahu keluarga Ki? Sander menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tertawa aneh dan berkata, ternyata tidak tahu. Sander melirik pria tua itu dan tidak berkata apa-apa, tetapi pria tua itu mulai berbicara dan berkata, tahukah kamu betapa menakutkannya keluarga Ki? Sander menggeleng. Aku tidak tahu. Pria tua itu terkekeh. Keluarga Ki ini memiliki ahli ranah leluhur Xian. Sander sedikit penasaran. Apa itu leluhur Xian? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Sander mengernyit. Saat itu, seorang wanita berpakaian putih di sampingnya tiba-tiba berbicara. Seorang leluhur Xian adalah seseorang yang telah memasuki tingkat kekuatan Shinto dan setidaknya memiliki lebih dari 30% keilahian untuk disebut sebagai leluhur Xian. Sander berkata dengan lembut, ternyata begitu. Pada saat ini, dia tiba-tiba penasaran. Sander bertanya-tanya apakah ketiga makhluk dewa di luar dianggap berada di ranah Shinto, seberapa murni keilahian yang mereka miliki. Sander tiba-tiba berdiri dan berjalan ke pintu aula. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Melihat Sander berjalan ke pintu aula, pria tua di samping tiba-tiba mencibir. Kamu tidak bisa keluar. Segel di sini dipasang bersama oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan setidaknya 50% keilahian murni. Kamu tidak bisa hancurkan sama sekali. Sander tidak berbicara, tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, ayah, pinjamkan aku pedang. Ngum. Suara pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Saat berikutnya, pedang muncul di tangan Sander dan mengabaikan semua segel. Pedang King Xuan. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria tua itu tiba-tiba berubah. Kamu. Wanita berpakaian putih itu juga tiba-tiba duduk. Dia segera berjalan ke sisi Sander dan bertanya, apa kamu butuh bantuan? Sander menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kemudian, dia menikam dengan pedangnya. Bam! Dengan tusukan pedang ini, penghalang tak terlihat di depannya hancur. Sander berjalan keluar dengan cepat. Wanita berpakaian putih itu bergerak sangat cepat. Dia segera meraih lengan Sander dan mengikutinya keluar. Begitu kedua orang itu keluar, penghalang itu kembali normal. Melihat pemandangan ini, pria tua itu segera berlari ke pintu dan berkata, sobat, sobat. Sander mengabaikan pria tua itu dan melihat sekeliling. Segera, dia menemukan aura ketiga makhluk dewa. Dengan pedang King Xuan, segel itu tidak berpengaruh sama sekali padanya karena pedang ini dapat menghancurkan segalanya. Namun, ketika Sander bergegas ke depan ketiga makhluk dewa, pedang King Xuan di tangannya terbang menjauh. Sander kebingungan. Bersambung.